Kita sudah berbagi dokumen yang penting banget nih. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang baru ya, nomor 10 tahun 2025. Iya, betul sekali. Isinya ini soal standar kompetensi lulusan, SKL lah ya kita singkatnya, buat PAUD, pendidikan dasar sama menengah. Baru banget ini, ditetapkan 10 Juni, diundangkan 13 Juni 2025. Betul. Ini bisa dibilang pembaruan yang cukup signifikan ya. Jadi peraturan ini menggantikan yang lama, nomor 5 tahun 2022. Kenapa diganti? Ya karena dianggap sudah kurang pas lah dengan perkembangan hukum sekarang. Dan juga ini kan amanat dari PP Standar Nasional Pendidikan yang baru itu. Jadi memang harus disesuaikan. Oke. Jadi misi kita sekarang ini kita mau bongkar nih. Apa sih intinya SKL baru ini? Terus artinya apa buat siswa-siswa kita di Indonesia? Gitu kan ya? Sip. Yuk, langsung aja kita bedah. Mungkin dari yang paling dasar dulu ya. SKL itu gampangnya apa sih? Oke. Jadi SKL itu intinya ya, kriteria minimal. Minimal tentang apa yang harus dicapai atau dimiliki siswa pas lulus nanti. Cakupannya tuh ada 3. Sikap, terus keterampilan, sama pengetahuan. Itu jadi satu kesatuan. Dan ini berlakunya luas loh, nggak cuma buat sekolah formal aja, tapi juga buat pendidikan non-formal kayak kursus gitu, atau bahkan informal di keluarga misalnya. Jadi semacam blueprint lulusan gitu ya, tolak ukurnya gitu. Bisa dibilang begitu, ya, semacam patokan minimalnya lah. Dan ini penting banget berarti ya, karena kalau saya lihat di dokumen Anda ini, SKL ini jadi acuan buat standar-standar lain, benar nggak? Nah, itu dia poin krusialnya. Betul sekali. SKL ini jadi fondasi, jadi standar isi, standar proses belajar mengajar, standar penilaian, bahkan sampai ke standar sarana prasarana, guru itu semua ngacunya ya ke SKL ini. Jadi ini dasarnya banget. Oke. Nah ini nih yang kayaknya paling baru dan menarik. Di pasal 4 itu disebut ada 8 dimensi profil lulusan. Ini intinya ya. 8 dimensi ini. Iya, bisa dibilang ini jantungnya permen yang baru ini, ada 8 pilar utama gitu ya, yang diharapkan membentuk lulusan kita. Apa aja tuh 8 itu? Coba dirinci sedikit. Oke, pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini ya soal akhlak mulia, hubungan sama Tuhan, sesama, lingkungan. Kedua, kewargaan. Ini cinta tanah air, hargai keberagaman, taat aturan, peduli lingkungan, sampai harmoni global juga masuk. Kewargaan ya. Oke, terus? Ketiga, penalaran kritis. Jadi rasa ingin tahu, mikir logis, analitis, bisa mecahin masalah. Nah, literasi numerasi masuk di sini nih. Oke. Literasi numerasi di penalaran kritis ya. Lanjut. Keempat, kreativitas. Jadi ya produktif, inovatif, cari solusi baru gitu. Kelima, kolaborasi. Peduli, mau berbagi, bisa kerja sama tim. Kolaborasi. Penting ini ya zaman sekarang. Banget. Keenam, kemandirian. Ini soal tanggung jawab, punya inisiatif, adaptif sama perubahan. Ketujuh, kesehatan. Pola hidup bersih sehat, fisik mental, terus kontribusi positif juga ke lingkungan sekitar. Dan terakhir, kedelapan, komunikasi. Jadi nyimak, baca, ngomong, nulis yang efektif dan juga beretika. Wah, banyak ya. 8. Lengkap banget ini kedengarannya. Jauh ya dari sekedar nilai rapot atau kemampuan akademik doang gitu. Betul. Ini visi yang lebih utuh gitu ya, holistik. Rasanya ini kayak gambaran manusia Indonesia ideal di masa depan gitu ya. Ambisius juga ya. Memang tujuannya ke sana, tapi yang menarik meskipun 8 dimensi ini jadi payung besarnya ya, fokusnya itu beda-beda di tiap jenjang. Nggak dipukul rata gitu. Oh gitu. Gimana tuh bedanya? Misalnya nih, buat PAUD, pendidikan anak usia dini, kan mereka masih kecil ya. Fokusnya itu lebih ke 6 aspek perkembangan dasar. Kayak nilai agama, moral, Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional. Dan penting dicatat nih, SKL buat PAUD ini bukan buat nentuin lulus atau enggak ya, beda tujuannya. Oke. Jadi buat stimulasi perkembangan aja ya di PAUD. Terus kalau naik ke SD, SMP? Nah, kalau pendidikan dasar, SD sama SMP, fokusnya mulai geser. Lebih ke penanaman karakter Pancasila.
jadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, terus penguatan kompetensi dasar, literasi dan numerasi. Ini jadi bekal penting buat lanjut belajar nanti. Fondasi ya berarti di Dikdas, oke. Lanjut ke menengah, SMA, SMK. Nah, di pendidikan menengah ini ada pembedaan lagi antara yang umum sama kejuruan. Kalau yang umum kayak SMA, MA, paket C gitu, fokusnya mirip Dikdas tapi lebih dalam. Penekanannya pada pengetahuan yang cukup buat hidup mandiri atau lanjut kuliah. Pengetahuan ya kalau SMA. Terus kalau SMK? Kalau SMK atau MAK, kejuruan, fokusnya itu sama kayak SMA, tapi ada tambahan penting, yaitu penekanan kuat pada keterampilan sesuai bidang kejuruannya. Plus, hal-hal kayak etos kerja, K3, keselamatan dan kesehatan kerja, biar siap masuk dunia kerja atau lanjut belajar yang relevan. Sip. Jadi ada penekanan yang beda-beda ya, sesuai jenjang dan jenis sekolahnya. Masuk akal sih. Satu lagi nih. Gimana kalau buat siswa berkebutuhan khusus? Standar ini berlaku plek gitu aja? Nah, pertanyaan bagus itu, di permen ini diatur juga kok. Jadi meskipun SKL ini jadi acuan kelulusan ya, mulai dari SD ke atas, tapi penerapannya buat siswa berkebutuhan khusus, terutama yang punya hambatan intelektual, itu harus memperhatikan kondisi sama kebutuhan mereka. Nggak bisa disamaratakan. Harus ada asesmen dulu dari tenaga ahli. Jadi ada fleksibilitasnya. Oke, cukup jelas ya soal itu. Nah, terakhir mungkin soal status hukumnya nih. Yang peraturan lama gimana jadinya? Udah nggak berlaku lagi. Jelas banget disebut di pasal 12 Permen baru ini. Permen nomor 10 tahun 2025 ini secara resmi mencabut dan menyatakan Permen nomor 5 tahun 2022 tidak berlaku. Dan ini udah sah berlaku sejak tanggal diundangkan, 13 Juni 2025 kemarin. Oke, Re. Jadi, kalau kita simpulkan ya dari deep dive kita, SKL baru ini bawa angin seger lah ya, dengan visi lulusan yang lebih utuh. Ada 8 dimensi tadi, mencakup karakter, keterampilan hidup, plus pengetahuan juga. Dan fokusnya disesuaikan per jenjang. Betul. Bisa dibilang ini pergeseran paradigma yang cukup mendasar ya, tapi ini mungkin yang jadi pemikiran selanjutnya buat Anda para pendengar. Tantangan terbesarnya itu diimplementasikan. Gimana caranya 8 dimensi yang jujur aja cukup luas ini, kayak kewargaan atau kolaborasi tadi, itu bisa benar-benar diajarkan secara konkret di kelas. Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana cara ngukurnya? Mengukur pencapaiannya secara adil, konsisten, di ribuan sekolah kita yang kondisinya kan beda-beda banget di seluruh Indonesia. Wah, ini PR besar. Pertanyaan bagus banget itu. Gimana cita-cita keren di atas kertas ini bisa beneran membumi di lapangan? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Oke, sampai di sini dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.